Penolakan sendiri sebenarnya didahului dari ekspektasi yang akan kita dapatkan. Karena kenangan akan penolakan membuat beberapa orang secara sadar jadi membatasi ekspektasinya. Jika kalian seakan ingin mengantisipasi penolakan dan bereaksi berlebihan ketika penolakan tersebut terjadi, tandanya kamu sedang di bawah pengaruh bias kognitif dan kamu memiliki keyakinan yang keliru. Pernah nggak sih kamu mengalami peristiwa penolakan? Misalnya pendapat kita nggak didengerin, masukan kita diabaikan, bahkan kehadiran diri kita nggak dianggap. Rasanya pasti nggak nyaman. Akhirnya rasa percaya diri jadi menurun, meragukan diri sendiri, dan merasa cemas akan hal yang belum terjadi. Penolakan sendiri sebenarnya didahului dari ekspektasi yang akan kita dapatkan. Perasaan ini akan diikuti oleh kekesalan dan rasa malu akan penolakan tersebut. Nah, pengalaman penolakan ini sebenarnya mengaktifkan ingatan kita ketika saat-saat lain di mana kita merasa diabaikan dan dijauhi. Banyak orang secara khas menanggapi penolakan dengan menyalahkan diri sendiri, memandang diri mereka nggak layak, nggak mampu, nggak berguna. Bahkan beberapa orang juga menunjukkan sikap agresi terhadap pihak yang menolak. Memang sih seringkali sulit ketika kita hanya berdiam diri dengan perasaan saja tanpa berasumsi apapun terkait peristiwa yang terjadi. Menahan diri untuk tidak mengambil tindakan dengan segera dan merenungkan apa yang dapat kita pelajari dari keadaan yang menyakitkan tersebut. Nah, ternyata respon kita terhadap penolakan ini sangat bergantung pada apa yang telah kita pelajari di masa lalu dalam mengatasi perasaan negatif. Selain itu, pengalaman dari penolakan sebelumnya dapat mempengaruhi sejauh mana situasi sosial yang ambigu akan dianggap sebagai penolakan atau tidak. Karena kenangan akan penolakan membuat beberapa orang secara sadar jadi membatasi ekspektasi dalam hubungan mereka saat ini. Nah, jika kalian seakan ingin mengantisipasi penolakan dan bereaksi berlebihan ketika penolakan tersebut terjadi, tandanya kamu sedang di bawah pengaruh bias kognitif dan kamu memiliki keyakinan yang keliru. Begini cara meluruskan pemikiran kita agar kita nggak langsung bereaksi ketika mengalami penolakan. Yang pertama, kita bisa menanamkan pemikiran bahwa tidak semua orang akan setuju atau sepaham dengan kita dan kita tidak dapat berbuat banyak akan hal itu. Lepaskan semua hal yang berada di luar kendali kita. Nah, yang kedua, gak selamanya loh semuanya itu tentang kita. Seseorang mungkin menjelekkan kita karena mengingatkan akan orang atau kondisi yang mereka gak senangi. Sehingga responnya bukan 100% dari kehadiran kita atau perilaku kita. Yang ketiga, yang orang lain benci mungkin menjadi hal yang kita sukai. Saat mendapatkan penolakan, kerap kali kita meyakini bahwa ada sesuatu yang salah nih di dalam diri kita. Padahal realitanya bisa jadi seseorang yang tidak menyukai kita karena mereka punya nilai-nilai yang berbeda dari kita. Dan itu gak apa-apa. Nah, yang keempat, belajar untuk menerima sisi abu-abu dari kehidupan. Saat berpikir bahwa orang lain hanya bisa menerima kita atau enggak sama sekali, padahal wajar loh orang untuk merasa ambivalen tentang kita. Kita mungkin melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai teman. Namun bukan berarti mereka juga tidak menyukai dan menghargai kita. Yang kelima,
hindari jebakan overthinking. Alihkan diri sendiri dengan aktivitas yang menyenangkan. Setelah itu, mulai berpikir perlahan-lahan untuk memperbaiki situasi kita. Yang keenam, jangan terburu-buru untuk langsung menilai orang lain. Mereka mungkin merasa ragu dengan keputusan kita, bukan untuk menyerang kita atau berniat memojokkan kita. Jadi, ternyata kita punya banyak cara untuk dapat melihat penolakan dengan lebih bijak. Gimana? Jadi, apakah kalian akan tetap merasa nggak baik-baik aja ketika tertolak?